Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah e-bisnis. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan publik dalam e-bisnis, gitu ya. Saya share screen-nya. Oke, silahkan perhatikan screen di laptop Anda. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang kebijakan publik dari e-bisnis. Kenapa? Karena dalam seperti layaknya konvensional, bahwa perlu juga kebijakan-kebijakan yang memang untuk mengatur jalannya elektronik bisnis. Nah, di sini juga kebijakan publik ini akan berpengaruh terhadap semua jalannya e-bisnis. Apa itu kebijakan publik gitu ya dalam e-bisnis? Jadi kebijakan publik dalam e-bisnis ini menyangkut semua regulasi yang mengatur jalannya elektronik bisnis agar dapat sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara. Jadi intinya ini adalah semua regulasi yang mengatur kegiatan jalannya e-bisnis dalam suatu negara, khususnya di negara kita di Indonesia. Nah, apa saja sih yang akan dihadapi dalam kebijakan ataupun e-bisnis terkait kebijakan publik? Nah, di sini hal-halnya itu pertama, bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi. Contohnya di sini tanda tangan dan saksi-saksi. Jadi artinya kan terjadi transaksi formal antara customer dengan produsen ataupun produsen dengan mitra. Nah, ini tuh tetapi terjadi di dunia elektronik. Nah, itu harus ada hukum yang melindunginya. Yang kedua, bagaimana merepresentasikan dokumen-dokumen legal yang ada di dalam internet yang pada dasarnya merupakan file-file komputer atau soft copy yang mudah digandakan dan mudah disebarluaskan tanpa seizin yang punya atau seizin yang memiliki. Nah, ini yang akan dibahas gitu ya. Terus bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang diatasnamakan dalam dokumen-dokumen yang terkait atau orang yang otentik gitu ya, bahwa itu betul orangnya. Atau dia memang personal in charge-nya, artinya dia yang punya authorize. Terus yang akan dihadapi itu tanggal dan waktu yang mungkin berbeda antar negara di situ. Jadi ini yang akan dihadapi pada saat kita melakukan transaksi dalam bisnis secara elektronik. Terus aspek dari sisi legalitas gitu ya, yaitu mengenai perangkat hukum yang jelas. Nah, di sini ada legalitas dan dokumen perusahaan gitu ya. Ini yang dirubah nanti dari secara fisik menjadi digital. Nah, apakah itu juga akan melindungi? Nah, ini hukum yang harus ada hukumnya yang harus melindungi itu, keabsahannya gitu ya. Terus hak kekayaan intelektual dan juga pajak-pajak yang dilakukan secara elektronik. Yang kedua, transparansi dalam pelayanan, peraturan dan persyaratan. Di sini maksudnya adalah adanya perlindungan terhadap konsumen, di mana di sini kan semua transaksi dilakukan dan terjadi secara elektronik. Nah, ini tidak ada bertemu antara secara fisik antar orang. Orang tersebut tidak bisa melakukan komplain langsung ataupun mengutarakan langsung. Nah, ini harus ada kepastian hukum yang melindungi
transaksi kedua orang tersebut termasuk di dalamnya perlindungan terhadap konsumen agar tidak terjadi penipuan. Gitu. Nah, terus juga pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik. Jadi di mana adanya keamanan pertukaran data gitu ya. Terus kekuatan pembuktian data elektronik dan penyelesaian sengketa. Itu aspek legalitas yang ada di dalam kebijakan publik dalam elektronik bisnis. Nah, hal-hal apa saja yang mempengaruhi kebijakan publik? Yang pertama adalah aspek hukum bisnis konvensional yang belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan hukum dalam e-bisnis. Ini yang mempengaruhi, gitu ya. Jadi dengan adanya itu perlu dibuat adanya aturan baru, gitu ya, terkait dengan transaksi elektronik. Yang kedua, perlunya aturan khusus yang mengatur pengguna internet yang tanpa batas. Ini adanya jurisdiksi, gitu ya. Jadi artinya ada pengaturan bagaimana terhadap penggunaan internet ini. Gitu. Yang ketiga yang mempengaruhi itu adalah adanya cybercrime atau tingkat kejahatan internet semakin meningkat. Nah, makanya negara perlu menerapkan hukum khusus yaitu cyber law. Nah, makanya dalam kepolisian biasanya mereka sudah ada khusus terkait cybercrime, ya. Ketika ada pengaduan-pengaduan, pembobolan data dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam cybercrime. Nanti hukumnya yang mengatur adalah cyber law, ya. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang mengenai electronic business atau e-business, maka kita akan berhadapan dengan masalah satu, hukum computing atau tentang terkait online, computerized, itu semuanya ada di sini. Nah, ini beririsan dengan hukum media karena kita akan menggunakan media dalam semua transaksi, dalam advertising, termasuk dalam semua kegiatannya. Terus kita juga akan beririsan dengan hukum telekomunikasi. Makanya pada saat lahirnya Undang-Undang ITE gitu ya, ini dia harus mengadopsi atau dia harus menampung semua hukum ini gitu. Ada hukum medianya, hukum telekomunikasi dan hukum computing. Itulah lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita singkat UU ITE nomor 11 tahun 2008. Gitu. Jadi ini dengan adanya transaksi elektronik dan lain sebagainya menyebabkan lahirnya ada kebutuhan tentang perlindungan untuk melindungi transaksi elektronik dalam e-bisnis di mana semua transaksi tersebut terkait terhadap hukum media, hukum computing dan hukum telekomunikasi. Maka timbul di sini lahirlah di sini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008. Apa saja cakupan materi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tadi? Yang pertama, otomatis ada asas dan tujuannya. Asas dan tujuan lahirnya undang-undang tersebut. Nah, di sini bedanya nih. Di sini ada nama domain yang dibahas. Ada hak KI, gitu ya. Ada perlindungan hak pribadi, termasuk perlindungan konsumen. Terus ada informasi dan dokumen dan juga tanda tangan elektronik. Ini dibahas di dalam UU ITE. Terus apa saja perbuatan yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan, itu ada dibahas dalam UU ITE. Terus bagaimana peran pemerintah dan peran masyarakat, itu juga ada di dalam cakupan materi UU ITE. Nanti kalian bisa baca, bisa searching sendiri ya isi undang-undangnya, karena banyak. Undang-undangnya sendiri kalau tidak salah terdiri dari kurang lebih ada 54 pasal yang di dalamnya ada poin-poinnya lagi gitu ya.
Terus mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektroniknya, itu juga ada tercantum di Undang-Undang UU ITE tersebut. Selanjutnya mengenai penyidikan, itu juga ada bagaimana cara penyidikan terhadap kasus-kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan elektronik bisnis gitu. Terus juga otomatis mengatur transaksi-transaksi yang bersifat elektronik. Di dalamnya apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, apa saja yang melanggar itu ada di sana. Nah, termasuk bagaimana penyelesaian sengketanya, teknik dan metode dan juga tahapannya itu ada di dalam UU ITE. Nah, terakhir adalah ketentuan pidananya, ketentuan apa hukuman-hukumannya apabila kita melanggar semua norma-norma dan asas-asas tadi di dalam pelaksanaan transaksi elektronik bisnis. Itu ada ketentuan pidananya. Nah, semuanya ini nanti menyangkut 3 aspek hukum tadi. Hukum telekomunikasi, hukum komputing, dan juga hukum informasi media ya. Telekomunikasi, media, dan komputing. Lahirlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuannya gitu ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah di mana informasi dan transaksi elektronik ini dapat dijalankan dengan maksimal dan tepat guna. Itu tujuannya, gitu ya. Nah, terkait regulasi yang ada di Indonesia itu dapat diakses di sini nanti. Kalian bisa akses di sini, tapi kalau mengenai undang-undang yang tadi undang-undang UU ITE itu ya, itu kalian bisa akses kalian bisa searching di Google gitu ya. Itu kalian bisa cari di sana, bisa baca sekilas gitu ya. Itu mengenai apa bisa dilihat di sana. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa penerapan elektronik bisnis ini merupakan peluang yang baik secara teknis ya. Secara teknis bagi pengusaha kecil dan menengah ini merupakan suatu opportunity yang baik. Tapi di situ diperlukan undang-undang dan regulasi yang jelas agar bisa melindungi para pelaku bisnis. Siapa saja para pelaku bisnis? Yaitu dari mulai pengusahanya, atau di sini produsen, yang kedua mitranya, yang ketiga itu stakeholder-nya, para investor gitu ya, mitra keuangan, terus komisioner, BOD-nya, terus juga konsumen. Ini yang penting, bagaimana undang-undang perlindungan konsumennya juga gitu, agar konsumen tidak merasa ditipu gitu ya, agar pelaku bisnis tidak merasa ditipu oleh mitranya atau ditipu oleh suppliernya seperti itu. Jadi diperlukan undang-undang dan regulasi yang jelas. Yang kedua, pasar digital di Indonesia itu kan sangat luas, jadi masih menjanjikan para pelaku e-bisnis, apalagi di musim pandemik sekarang, di mana semua berubah transaksi, hampir 80% transaksi menggunakan e-bisnis. Maksudnya bukan 80%, jadi peningkatannya itu 80% untuk mereka menggunakan transaksi e-bisnis. Nah, karena di Indonesia itu permasalahan e-bisnis itu lebih banyak ya, karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kebijakan dibandingkan faktor teknis, maka penyelesaian atau penerapan kebijakan publik terhadap e-bisnis ini sangat diperlukan. Kita itu pertama dari sisi pendidikan, dari faktor sosial, kemalasan, dan budaya, yang kita memang malas menggunakan elektronik atau berubah menjadi digital. Nah, itu juga ataupun misalkan dia ingin menggampangkan sehingga memperbanyak tanpa seizin dari yang punya.
Nah, itu membuat memang sangat sangat perlu sekali mengenai kebijakan publik e-business ini. Nah, mengenai undang-undangnya gitu ya, undang-undangnya kalian bisa lihat gitu ya. Di situ pembahasan mengenai undang-undang e-business sangat panjang gitu ya. Jadi kalian hanya sebatas tahu. Dan termasuk materi hari ini juga mengenai kebijakan publik, kalian hanya sebatas tahu. Kecuali kalau kalian memang sebagai entrepreneur atau wirausaha, maka kalian coba poin-poinnya. Nah, itu saja mengenai materi hari ini. Minggu depan kita akan UTS gitu ya di jam yang sama. Jadi selanjutnya nanti akan materinya tentang merancang sistem e-bisnis. Saya akan menyampaikan mengenai UTS. UTS kita akan dilakukan di LMS secara online. Jadi availability atau soalnya tersedia hanya dari jam 5 sampai jam 7 malam. Hanya 2 jam, batas pengerjaan 1,5 jam. Gitu ya. Nah, nanti akan ada assignment mengenai kalian harus upload foto diri dan juga foto kartu mahasiswanya ya. Yang ada tulisan mata kuliahnya itu loh, kartu pesertanya itu sebagai bukti absen. Jadi ada ketentuan gitu ya. Kalau misalkan kalian mengerjakan soal tanpa mengupload fotonya, foto kalian dengan foto bukti peserta ujian gitu ya, maka itu ketika salah satunya tidak ada, saya anggap itu tidak hadir atau tidak mengerjakan walaupun dia mengerjakan. Jadi dua-duanya harus ada. Oke, bagi yang ini ada pertanyaan? Apalagi terkait UTS, saya rasa sama ya dengan mata kuliah lain juga sama, peraturannya seperti itu. Oke, kalau tidak ada, kita seperti biasa ya, sambil nunggu pertanyaan, kita screen capture dulu untuk bukti absen pada pertemuan hari ini. Silakan videonya dibuka terlebih dahulu. 2 kali ya. Silakan dibuka terlebih dahulu videonya, kita screen capture. Sudah? Saya screen capture ya pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1 kali lagi. Saya pada hitungan ketiga ya, kita screen capture. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, untuk tugas kali ini, kalian silahkan cek LMS-nya. Itu mudah, hanya mengulang materi gitu ya. Nah, semua untuk ujian nanti pada UTS itu materinya dari yang sudah disampaikan. Termasuk di dalamnya adalah dari kasus ataupun tugas yang kalian sampaikan ke saya. Di sini kalian pengerjaannya kalau kebanyakan karena menyangkut tugas, kalian boleh mengerjakan UTS itu bersama dengan kelompoknya. Gitu. Nah, untuk pembahasan bahasa nanti dalam ujian kalian menggunakan bahasa sendiri, gitu ya. Jadi tidak copy paste karena akan kelihatan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di UTS, gitu ya. UTS kita mulai pukul 5 sore sampai pukul 7. Pengerjaan waktunya itu 1,5 jam sejak kalian mulai, gitu ya. Jadi nanti kalian atur saja waktunya.
Terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.